Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini perkenalkan kami dari kelompok Q2 yang beranggotakan Asfira Yakiatunisa dengan NIM 181900022 dan Muniratul Liliyah dengan NIM 181900019. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Q pada antrian pembayaran pajak. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas mengenai bagaimana penerapan Q dalam antrian pembayaran pajak, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan stack dan Q. Pernahkah kalian melihat tumpukan piring seperti di meja makanan pada acara pernikahan ataupun di dapur kalian masing-masing? Nah, gambar tumpukan piring tersebut menunjukkan bentuk dari sebuah stack. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan stack itu sendiri? Nah, stack mempunyai arti yaitu adalah tumpukan. Dalam struktur data, tumpukan tersebut berupa tumpukan dari data-data yang telah diinputkan. Atau stack mempunyai arti yaitu suatu susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus, yang mana penambahan dan penghapusan data tersebut selalu dilakukan pada bagian akhir data atau data yang terakhir diinputkan, yang sering disebut dengan top of stack atau disingkat dengan TOS. Nah, stack sendiri mempunyai sebuah sifat yaitu bersifat LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar dari stack tersebut. Nah, contoh dari penerapan stack pada kehidupan sehari-hari seperti pada gambar di awal tadi, yaitu pada tumpukan piring, di mana ketika kita akan mengambil sebuah piring dari tumpukan, pasti kita akan mengambil piring yang berada pada tumpukan paling atas, di mana piring tersebut merupakan piring yang terakhir masuk dalam tumpukan tersebut, sehingga piring terakhir tersebut akan menjadi piring yang pertama keluar atau diambil dari tumpukan tersebut. Nah, itulah contoh konsep stack dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai stack akan dijelaskan oleh kelompok stack lainnya. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Sedang apa sih orang-orang tersebut? Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa orang-orang sedang mengantri di sebuah kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Gambar antrian tersebut menunjukkan bentuk dari sebuah Q. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Q? Q sendiri mempunyai arti, yaitu adalah antrian, di mana dalam struktur data antrian tersebut berupa antrian dari data-data yang telah diinputkan. Atau Q mempunyai arti yaitu suatu susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus, tetapi penambahan dan juga penghapusan tersebut berada pada ujung yang berbeda. Penghapusan dilakukan pada bagian depan atau awal data, dan penambahan berlaku pada bagian belakang atau akhir data. Nah, Q juga mempunyai sifat yaitu bersifat FIFO atau first in first out, di mana data yang pertama masuk ke dalam Q akan menjadi data yang pertama keluar dari Q tersebut. Selanjutnya, operasi-operasi pada Q. Yang pertama ada NQ, yaitu menambahkan data ke dalam antrian. Yang kedua DQ, menghapus atau mengeluarkan data terdepan atau pertama dari antrian. Yang ketiga is empty, yaitu mengecek apakah antrian kosong. Yang keempat is full, yaitu mengecek apakah antrian penuh. Dan yang terakhir, yang kelima make null atau clear, yaitu mengosongkan antrian. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi Q berikut.
terdapat 3 data yang masuk, yaitu data A, B, dan C, di mana data tersebut membentuk sebuah antrian. Sesuai dengan konsep queue yang telah dijelaskan tadi, yaitu konsep FIFO atau first in first out, di mana data A merupakan data yang pertama masuk, maka data A akan menjadi data yang pertama keluar dari antrian tersebut. Dalam ilmu komputer, queue atau antrian banyak sekali digunakan, terutama dalam sistem operasi yang memerlukan manajemen sumber daya dan penjadwalan. Contohnya yaitu penerapan antrian pada pembayaran pajak seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Lalu antrian panjang pada sebuah minimarket atau antrian pada sebuah bank untuk melakukan transaksi. Itulah contoh penerapan queue dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan queue dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada antrian pembayaran pajak, di mana akan diilustrasikan dalam algoritma pemrograman di Python. Halo teman-teman, sebelum kita membuat program sistem antrian pembayaran pajak, perlu kita gambarkan terlebih dahulu alur program kita nanti. Oke, jadi yang pertama kita input banyak customer yang mengantri terlebih dahulu. Kemudian baru kita input data nama setiap customer. Lalu program akan menampilkan data setiap customer dengan estimasi waktu layanan. Dan setelah itu program akan menampilkan satu persatu customer yang sedang dilayani sesuai estimasi waktu satu kali pelayanannya. Tentunya dengan prinsip FIFO, di mana customer yang paling awal terdata maka paling awal juga dilayani. Begitu pula seterusnya berdasarkan urutan data customer tadi. Nah, setelah semua customer selesai dilayani, maka program secara otomatis akan menampilkan bahwa antrian kosong. Dan secara otomatis pula, program akan melakukan looping atau mengembalikan lagi ke inputan banyak customer yang mengantri. Oke teman-teman, langsung saja kita buka teks editornya untuk langsung memulai pemrograman membuat sistem antrian membayar pajak dengan queue ya. Oke, langsung saja sebelum membuat class queue-nya, kita memanggil modul time terlebih dahulu berupa datetime, time delta, dan sleep. Jadi yang pertama from datetime import, kita mengimport time delta datetime from time import sleep. Jadi datetime ini berfungsi untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat ini. Time delta untuk menghitung selisih antara dua tanggal, dan kemudian ada sleep di sini untuk menunda waktu eksekusi. Jadi fungsi ini membawa parameter angka yang berupa second atau detik. Oke, kemudian kita langsung masuk ke pembuatan class queue agar lebih mudah membuat dan mengorganisir berbagai fungsi dalam stepnya. Class queue dev init self.items. Di sini kita memakai berbagai fungsi. Yang pertama method init. Method init ini akan selalu dipanggil ketika setiap class dibuat. Digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikonstruksi. Kemudian nanti kita pakai juga namanya isEmpty. isEmpty ya. Nah, isEmpty ini gunanya apa? Untuk mengecek apakah antrian dalam keadaan kosong. Kemudian ada lagi,
Kemudian kita definisikan lagi. Ada namanya NQ, yaitu untuk menambahkan suatu item baru ke ujung suatu antrian. Nah, kemudian ada DQ untuk menghapus data depan antrian. DQ self.items. Oke, .pop. Nah, ada lagi namanya size. Def size. Ini gunanya untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Oke. Kemudian kita definisikan antrian. Di dalam antrian kita membuat rumus untuk menghitung waktu estimasi pelayanan. Itu rumusnya nanti n-time sama dengan datetime dot now plus time delta second itu sama dengan 2. Nah, karena kenapa kok 2? Kita beri waktu bebas nih untuk waktunya. Sebagai contoh kita beri waktu 2 detik. Jadi def antrian n-time sama dengan datetime dot now plus time delta second sama dengan 2. Lalu kita buat variabel antriannya. Oke, kita buat variabel antrian. Contohnya kita definisikan variabelnya sebagai n. Lalu kita juga menambahkan customer, yaitu untuk estimasi jam pelayanannya. Jadi customer sama dengan Q. Ada lagi antrian sama dengan Q. Dan antrian sama dengan Q. Oke, seperti ini. Kemudian inputan, jangan lupa kita memasukkan inputan ya untuk apa? Memasukkan jumlah antrian. Tidak lupa kita gunakan integer ya, integer untuk angkanya. Inputan sama dengan integer input, masukkan banyak orang yang antri. Nah, kemudian lalu kita gunakan for in range untuk mengulang urutan looping yang disimpan di inputan. For in range inputan nama sama dengan input, masukkan nama customer ke modulo i sama dengan persen atau modulo i plus 1 customer nq nqw ya, nama antrian dot nqw nama.
Oke, maka nanti akan muncul estimasi jam pelayanan customer. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi while untuk perulangannya. Not customer.is empty. If not, nah kita gunakan is empty, maka kita dapat menggunakan while not untuk menampilkan kondisi yang dinyatakan false. Nah, jadi setelah itu kita bisa menggunakan kondisi if else di dalam while untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisinya. Jadi if not customer is empty, if tanda sama dengan n, jika tandanya tadi n, maka print customer.dq akan dilayani pada that time, that now, ya ini. Kemudian else, print customer.dq akan dilayani pada end time. Kemudian end time sama dengan ya else print end time sama dengan end time plus time delta seconds sama dengan 2. Nah, maksudnya jika kondisi if bernilai true, maka program akan menampilkan akan dilayani pada waktu sekarang ya, that time now. Nah, jika kondisi if bernilai false, maka program akan menampilkan akan dilayani pada waktu berakhirnya, end time delta. Nah, begitu juga dengan antrian. Jika kondisi if bernilai true, maka akan menampilkan sedang dilayani. Jika kondisi if bernilai false, maka program sleep atau menunda waktu eksekusi untuk menampilkan sedang dilayani. Jadi tanda print antrian seperti ini. While not antrian is empty. If not antrian dot is empty, if tanda sama dengan 0, maka dia akan mencetak antrian.dq sedang dilayani. Kan aduh nih else
sleep to print antrean di queue sedang dilayani. If antrean lot is empty, print sama dengan antrean kosong. Oke, seperti ini. Biar seragam ya sama yang atas. Kemudian kita lakukan perulangan. Nah, jadi seperti ini ya. Jika kondisi if is empty bernilai true, maka akan menampilkan tulisan antrian kosong. Nah, dan program otomatis akan memulai kembali dari awal. Antrian. Coba kita run dulu. Oke, jadi masukkan banyak orang yang antri. Misalkan ya, kita masukkan 3. Masukkan nama customer ke 1, misalkan Munir. Nama 2 Laili, 3 Vira. Kan nanti akan muncul seperti ini. Estimasi jam layanan, Munir akan dilayani pada seperti ini, Laili, Vira. Nah, Munir antriannya nanti keluar satu persatu dengan jeda waktu yang tadi kita misalkan 2 detik. Jadi setiap 2 detik Munir sedang dilayani, kemudian 2 detik berikutnya Laili sedang dilayani, kemudian Vira sedang dilayani. Nah, ketika semua customer itu sudah dilayani, maka antrian kosong dan akan kembali ke menginput banyak orang yang antri lagi. Misalkan ini 2. Nama customer ke 1 As V ya. Nah, estimasi As tentang jam sekian, V jam sekian, kemudian As sedang dilayani, V sedang dilayani, masukkan. Nah, seperti itu. Akan terus berulang seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih dari kami dari kelompok Q2.